Pernah gak sih kamu debat sama seseorang cuma karena beda pendapat, terus ujung-ujungnya malah saling benci? Padahal kan yang diperdebatkan cuma isi satu buku. Lucu ya? Tapi sebenarnya disitulah letak masalah manusia modern. Kita terlalu pengen dianggap benar sampai lupa gimana rasanya belajar buat ngertiin orang lain. Dan itu persis banget sama yang diajarin buku Seteru Satu Buku. Nah, buku ini tuh unik banget teman-teman. Bukan cuma cerita tentang dua orang yang berseteru gara-gara sudut pandang yang berbeda, tapi tentang bagaimana sebuah buku, yaitu sesuatu yang harusnya bikin kita lebih bijak gak sih, justru bisa memecah kita kalau dibaca tanpa hati. Ceritanya tuh bermula dari dua tokoh yang sama-sama punya kecintaan sama dunia literasi. Tapi pandangan mereka tentang satu buku tertentu berbeda jauh banget. Yang satunya tuh percaya bahwa buku ini tuh bisa mengubah hidup. Tapi yang satunya lagi malah ngerasa buku ini tuh cuma bualan kosong belaka gitu loh, kayak oh ya udah fiksi gitu. Dari situ deh konflik ini dimulai. Debat mereka awalnya intelektual, tapi lama-kelamaan tuh malah berubah jadi ego. Dan itulah hal yang paling sering banget terjadi juga di kehidupan kita. Kita nggak sadar nih, kapan diskusi berubah jadi perang pembenaran. Kita juga nggak sadar kapan argumen kita berubah jadi amunisi. Kalau kamu hidup di era digital yang setiap detik ada trending topik baru, ada komentar, ada opini, pasti kamu pernah lihat fenomena ini. Di media sosial misalnya, semua orang pengen didengar, semua orang pengen dianggap paling tahu, ya kan? Tapi, Seteru Satu Buku ini ngajarin satu hal yang sangat penting. Kadang tuh bukan isi bukunya yang salah, tapi cara kita untuk membacanya yang kurang tepat. Kita sering banget nih baca sesuatu cuma buat nyari pembenaran, bukan buat nyari pemahaman. Kita nggak lagi baca untuk memahami dunia, tapi untuk memperkuat tembok keyakinan kita sendiri. Nah, buku ini tuh nunjukin bahwa perbedaan itu tuh bukan tentang siapa yang kalah atau yang menang. Tapi ini jadi tanda bahwa setiap orang tuh punya jalan pemikirannya sendiri gitu loh. Dan justru dari situlah kita bisa belajar untuk tumbuh lebih baik dari hari kemarin. Dan kamu tahu gak? Orang yang paling bijak itu bukan yang selalu punya jawaban, tapi yang berani nanya ulang, apa mungkin kali ini aku yang salah? Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena orang yang berani mempertanyakan dirinya sendiri adalah orang yang gak berhenti untuk berkembang. Dan buat kita, generasi yang tumbuh di era noise, di mana semua orang bisa ngomong, tapi sedikit orang yang mau denger, kerendahan hati buat mengerti itu jadi skill yang langka banget. Dan fun fact-nya, ide buku ini terinspirasi dari fenomena nyata. Banyak orang di dunia akademik, politik, bahkan aktivisme yang dulunya dekat, akhirnya bermusuhan cuma karena beda tafsir satu gagasan, satu teks, atau satu kalimat. Dan penulis buku ini pengen ngajak kita untuk sadar bahwa ilmu tanpa empati itu kering, dan debat tanpa niat untuk memahami cuma jadi bentuk baru dari egoisme intelektual. Kita tuh kadang cuma bangga banget karena kita bisa menang debat. Padahal kan yang lebih penting itu bukan menangnya, tapi nyambungnya itu loh. Kalau kamu pikir tentang itu dalam konteks kehidupan pribadi, berapa banyak hubungan yang rusak cuma karena kita tuh nggak sabar ngedengerinnya. Berapa banyak potensi kerjasama yang gagal karena apa? Karena kita cuma pengen dianggap benar. Padahal kan bisa jadi dua-duanya itu benar, cuma beda cara pandang aja. Dan yang keren dari Seteru Satu Buku, bukunya tuh ngajarin kita ngeliat bahwa perbedaan itu bukan ancaman, tapi peluang buat tumbuh. Kamu gak harus setuju sama semua orang, tapi kamu bisa punya ruang di hatimu buat ngehargain sudut pandang mereka.
Nah, buat kamu yang lagi ada di fase ngerasa aku nggak bisa dipahami atau ngerasa kenapa ya orang nggak ngerti aku, buku ini tuh nyentuh banget. Karena kadang yang perlu kita lakuin tuh bukan maksa orang untuk ngerti kita, tapi mulai belajar gimana caranya ngejelasin dengan hati, bukan dengan emosi. Dan ya, seteru satu buku ngajarin hal yang simple banget tapi susah untuk dilakuin. Yaitu, yang pertama, berpikir tanpa membenci. Kedua, berdebat tanpa merendahkan. Dan yang ketiga, beda tanpa bermusuhan. Kadang, perbedaan itu bukan akhir, tapi justru di sanalah awal dari pemahaman baru. Mungkin kita nggak sepenuhnya sepakat dengan orang lain, tapi kita bisa sepakat bahwa semua orang punya alasan kenapa mereka berpikir seperti itu. Dan dari situ, kita bisa jadi manusia yang nggak cuma pintar, tapi juga bijak. Jadi, kalau kamu lagi capek sama dunia yang penuh banget sama debat, komentar, dan juga opini yang saling nyerang nih, ingat pesan dari buku Seteru Satu Buku. Kadang menang bukan berarti kamu benar, dan kalah bukan berarti kamu salah. Yang penting adalah kamu masih mau untuk belajar. Kalau kamu suka video ini dan pengen belajar lebih banyak dari buku-buku yang bisa ngebentuk cara berpikir kita, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke temenmu yang sering banget nih seteru gara-gara cuma beda pendapat. Siapa tahu, satu video ini bisa jadi titik damai buat mereka. Biar inget lagi nih, bahwa orang yang paling penting bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau memahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!